Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa lagi kita untuk program unggulan kita, yakni Ustadz On Air di malam ini. Saya Irwan Firman akan menemani Anda dari saat ini hingga nanti purna kebersamaan kita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kami undang untuk Anda nanti yang akan bergabung bersama di line phone 02716793000 ataupun di SMS kami di 08112553000. Pemirsa dan pendengar, saat ini kami langsung bersiaran dari gedung MTA Pusat Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta. Dan kita nanti akan ditemani oleh beliau, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dan juga Ustadz Mas Duki. Dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke Al-Ustadz terlebih dahulu. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Dan puasa lancar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa lancar. Ustadz Mas Duki begitu juga, sehat, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, puasa lancar juga, Ustadz, ya? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk malam ini, pemirsa, berikut pendengar, Al-Ustadz akan mengangkat tema mengenai orang yang beriman mencintai Rasulullah melebihi cintanya pada seluruh manusia. Dan untuk malam ini, kita juga ditemani oleh saudara-saudara kita dari MTA Klaten. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar sehat semuanya Bapak dan Saudara? Alhamdulillah sehat setelah berpuasa. Hari ini tadi kita ikuti kajian bersama untuk malam ini di program Ustadz On Air. Dan pemirsa, berikut pendengar untuk segmen pertama kita akan simak terlebih dahulu mukadimah dari Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anasin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mim walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Para pendengar Radio MTA, Radio Persada, Radio Purbawangi, Radio Asidik FM dan radio-radio yang lain yang ikut menyiarkan acara pada malam hari ini. Juga Persawan TV yang berbahagia. Pertama kali saya tidak hentinya selalu mengingatkan terutama diri kita semua, diri kita sendiri dan khususnya para pendengar semuanya, baik yang hadir langsung di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Mari kita tidak henti-hentinya selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Apalagi pada bulan ini, bulan Ramadan, yang Allah mewajibkan kita semuanya umat Islam untuk menjalankan puasa Ramadan. Tujuan puasa sejak diwajibkannya puasa sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya yang berpuasa ini bisa mencapai takwa kepada Allah. Sejak diwajibkan puasa sampai hari kiamat, tujuan puasa tidak pernah berubah. Mencapai ketakwaan kepada Allah. Nah, untuk mencapai takwa kepada Allah, kita harus mengetahui jalannya. Jalannya menuju ketakwaan. Alhamdulillah, Allah mengutus seorang Rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuntun kita semua manusia yang ada di dunia ini untuk menuju ketakwaannya dengan berpedoman kitab suci Al-Quran.
Al-Quranul Karim. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketakwaan akan bisa dicapai. Tidak hanya sekedar kita berpuasa langsung nanti mencapai takwa, tidak. Tapi karena tujuan berpuasa itu mencapai takwa kepada Allah, sedang penuntunnya ketakwaan itu adalah Al-Quranul Karim, maka dikehendaki atau seharusnya orang yang berpuasa itu lebih mencintai Al-Quran, lebih serius di dalam mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk mencapai ketakwaannya. Nah, untuk mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut, kita harus meningkatkan, lebih sungguh-sungguh di dalam memahami Al-Quran itu. Karena Al-Quran disitulah petunjuk yang ada di dalamnya menuju ketakwaan kepada Allah. Di samping itu jelas Allah menurunkan Al-Quran itu seperti pada bulan ini, di bulan Ramadan seperti tahun ini. Ya. Fungsi Al-Quran dijelaskan oleh Allah, ya, yang diterangkan Al-Quran itu penuh berkah dalam surat Shad ayat 29 itu. Tujuannya supaya apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya tiap-tiap ayatnya dipelajari. Agar orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat mendapat pelajaran. Ditutup oleh akhir ayat itu, yang demikian itu diwasiatkan oleh Allah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini jumbo. Dengan tujuan takwa, puasa itu tujuannya bertakwa, Al-Quran penuntunnya kepada ketakwaan. Nah, berarti harus kita lebih serius lagi di dalam mempelajari, mengkaji, dan memahami, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang saya angkat tema pada malam hari ini, Rasulullah mengatakan, tidak dikatakan kamu beriman sehingga kamu mencintai aku Rasulullah maksudnya ini, lebih daripada kamu mencintai anakmu, mencintai ayahmu, dan mencintai seluruh manusia. Jadi orang yang cinta Rasulullah, orang yang beriman itu mencintai Rasulullah, lebih cinta daripada ayahnya, lebih cinta daripada kepada anaknya, bahkan manusia seluruhnya, wan nasi ajmain. Jadi seluruh manusia, apa itu ayah, apa itu anak, apa saudara, dan yang lain-lain, harus di bawah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh kita melebihi cinta kita pada Rasulullah. Maka orang yang beriman, cintanya kepada manusia adalah Rasulullah yang paling dicintai. Nah, kalau kita mencintai Rasulullah bukan sekedar banyak membaca sholawatnya, tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, diikuti jejaknya, diikuti sunnahnya. Itulah orang yang mencintai Rasulullah. Dan orang yang mencintai Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, itu dikatakan orang yang mencintai Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menyatakan. Dalam satu ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi mengikuti Rasulullah itu menunjukkan cinta kepada Allah. Ya, maka cinta kepada Allah harus melebihi dari segala kecintaan-kecintaan kita kepada yang lain-lain. Nah, perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah. Maka Rasulullah pun juga menyatakan begitu. Kalau wujudnya manusia yang dicintai, Rasulullah harus paling atas. Jadi tidak berlaku kalau orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, tadi perintahkan untuk mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, malah cukup mengikuti nenek moyangnya. Coba dibaca lagi ayatnya Mas dulu. Dalam surat Al-Maidah ayat 104, ini yang selalu saya ulang-ulang, maksud saya mungkin sekali baru mendengar, 2 kali baru memikirkan, yang ketiga mulai serius, sekian kali supaya kita memahami, meneliti diri, apakah
kita sebagai orang yang beriman pantas kalau diajak mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, kita menjawab cukup mengikuti nenek moyang kita. Apa pantas kita mengatakan sebagai orang yang beriman sepasang itu? Coba dibaca ya. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Nah, tidak pantas kan? Kalau orang katanya mencintai Rasulullah, tapi Allah perintahkan wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Ya, mestinya jawabnya samina wa ata'na. Ya, kalau kita mencintai Rasulullah, Allah merintahkan ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya Al-Quran, wa ila rasul, maksudnya mentaati Rasulullah. Mestinya jawabnya samina wa ata'na. Tidak kok jawabnya hasbuna ma wajadna alaihi abana. Nah, orang semacam ini tidak pantas mengatakan dirinya mencintai Rasulullah. Maka kalau orang mencintai Rasulullah harus mencintai, mengikuti sunnahnya. Ya, maka dari itulah penting sekali, ini saya tekankan apalagi di bulan Ramadan tujuan kita bertakwa. Kalau kita mencintai Rasulullah tidak mengikuti jejak Rasulullah, tidak mungkin kita sampai bertakwa. Kalau puasa kita tidak mencapai tujuan takwa, berarti kita hanya mendapat lapar dan haus. Sebagaimana kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat nilai puasanya kecuali hanya mendapat lapar dan haus. Jangan kita merasa berbangga, bersenang-senang kalau sudah selesai Ramadan, terus kita sholat Idul Fitri, merasa dirinya sudah bersih dari dosa, sudah pintu surga dibuka, kita tinggal masuk. Nah, syaratnya tidak hanya itu, tidak apa. Nabi kita juga mengatakan, puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, termasuk omongan-omongan, pembicaraan kotor, pembicaraan dusta, bohong, itu harus dijauhi. Kalau kamu puasa, tetapi tidak menahan omongan-omongan kotor, omongan-omongan dusta, perbuatan dusta, kata Nabi, Allah tidak membutuhkan laparmu dan hausmu. Ya, lapar haus pasti didapat oleh yang puasa, tapi rugi kalau tidak mencapai tujuan yang ditunjukkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, para pendengar, para pirsawan TV yang kami cintai, Rasulullah diturunkan oleh Allah di dunia ini untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak manusia itu sudah ada sebelum Rasulullah diutus. Tapi akhlaknya tidak baik, maka datang Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Dikatakan oleh Allah bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan, sekalipun sudah banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kitab suci diturunkan sebelum Al-Quran. Tapi dikatakan oleh Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka diutusnya Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, ya, untuk menuntun manusia dari jalan kesesatan tadi ke jalan keselamatan. Dan setelah Nabi Muhammad diutus, tidak akan ada nabi lagi sesudah Muhammad Rasulullah. Setelah Al-Quran diturunkan, tidak akan ada kitab suci lagi yang diturunkan. Karena di dalam kitab suci yang diberikan Nabi Muhammad sudah dinyatakan sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku padamu. Jadi sudah sempurna. Dan Allah telah ridho Islam itu menjadi agama kita. Maka tidak akan ada lagi perubahan-perubahan setelah Nabi Muhammad wafat. Kembali, bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus menyempurnakan akhlak. Maka sangat-sangat penting dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan, saya bacakan saja hadisnya. An Abi Darda anna Nabiya SAW qala ma sayun asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Ini penting sekali ya. Wa inna allaha la yubghidul faqishal badi'ah. Nah ini ya, dari Abu Darda bahwasanya Nabi SAW bersabda, nah ini perhatikan ini, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan orang mukmin pada hari kiamat. Jadi semua amal orang mukmin di hari kiamat nanti akan ditimbang. Yaumul mizan, masuk alam timbangan. Yaumul hisab, masuk alam perhitungan. Ya, tidak ada yang lebih berat timbangan bagi orang mukmin pada kiamat nanti, yaitu lebih berat daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala murka pada orang yang berakhlak keji dan berakhlak buruk. Jadi yang ditimbang oleh Allah, yang memberatkan timbangan nanti adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Maka Rasulullah diutus memperbaiki akhlak. Karena itu Rasulullah juga menjelaskan dalam satu hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas, ya, saya ulang, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, tekanannya pada akhlak. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini pesan Rasulullah. Dan ikutilah ya kejelekan tadi dengan yang baik, karena kebaikan itu bisa menghapus kejelekan tadi. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Begitu pentingnya akhlak. Ya, Asy-Syauqi juga mengatakan bangsa itu ditentukan oleh akhlaknya. Kalau akhlak bangsa itu baik, baiklah bangsa itu. Kalau akhlak bangsa itu rusak, rusaklah bangsa itu. Rusaknya akhlak menunjukkan jauhnya dari tuntunan agama. Jauhnya dari tuntunan Rasulullah SAW. Jauhnya dari tuntunan Al-Quranul Karim. Maka dari itu, kita majelis tafsir Al-Quran yang kegiatan rutinnya adalah mengkaji, mempelajari, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan dalam kehidupan, menyebarluaskan kepada masyarakat luas, setelah menjaga dirinya, keluarganya, jangan tersentuh api neraka, sebarkan kepada masyarakat luas. Untuk apa menyebarkan masyarakat luas? Untuk supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang baik akhlaknya. Kalau akhlak bangsa ini baik, bangsa ini pasti menjadi bangsa yang baik. Sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan menurut ya pejabat-pejabat negara ini sendiri, termasuk Bapak Presiden sendiri menyatakan berulang kali serba darurat kejahatan yang ada di Indonesia ini. Korupsi darurat, narkoba darurat, kekerasan seksual darurat, pelecehan seksual bahwa merambah sampai di anak di bawah umur darurat. Apa jalan keluarnya? Kita umat Islam harus yakin tidak ada jalan keluar kecuali dididik dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terbukti karena apa? Umat manusia awal dulu sudah rusak bangsanya, akhlaknya. Ya. Kemudian Rasulullah diutus oleh Allah, Muhammad SAW diutus membawa Al-Quran untuk memperbaiki akhlak. Ya. Maka la yusliha akhir hadhi ummah illa ma aslaha awwalaha. Umat akhir ini, akhir zaman ini tidak akan menjadi baik, tidak bisa menjadi baik kecuali apa yang telah memperbaiki umat pertamanya.
Manusia dulu dalam kesesatan yang nyata. Ya, dengan Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad Al-Quran, manusia menjadi baik. Yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subula salam. Dibebaskan manusia dari kesesatan ke jalan keselamatan. Dituntun manusia dari gelap gulita ke jalan yang terang benderang. Dituntun manusia wa yahdi ila sirati mustaqim, ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, kita harus tingkatkan semangat kita. Kalau kita sering mendengarkan tayangan TV yang sangat memprihatinkan itu, kita harus makin semangat hanya dengan cara kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Bangsa ini akan jadi baik. Kalau mengabaikan Al-Quran dan Sunnah, kapanpun tidak akan jadi baik. Karena sudah menjadi sunnatullah. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nasaruhu yaumil qiyamati a'ma. Kalau mengabaikan tuntunan Al-Quran, entah itu sifatnya pribadi, masyarakat, atau bangsa secara bangsa suatu negara yang besar, pasti akan menemui kesempitan hidup. Kesempitan hidup bukan berarti kurang makan, tidak. Walaupun makan berlimpah ruah, tapi tidak pernah merasa tentram. Lalu gelisah, lalu khawatir, ya, lalu ribut negeri itu. Nah, maka dari itulah kita Majelis Tahfidz Al-Quran alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk berdakwah. Sudah berkembang di seluruh Indonesia, tinggal kita menggiatkan, menggalakkan dakwah ini dengan serius untuk memperbaiki andil, untuk memperbaiki negeri ini, jangan sampai terlanjur parah akhlak bangsa ini. Karena bangsa ini, kalau akhlak bangsa ini rusak atau rusak parah, kita tidak bisa tidak, kecuali akan mewariskan generasi yang sesat. Kata Allah, ciri generasi yang sesat itu ad-dha'u shalah wa taba'u syahwat. Menyia-nyiakan sholat, mengabaikan sholat, dan menuruti syahwat. Maka pemperkosaan kepada anak-anak yang di bawah umur itu dilakukan beramai-ramai, ini nuruti syahwat. Ya, pelecehan seksual, kekerasan, perkosaan, itu nuruti syahwat. Nah, kalau sudah begitu, kita umat Islam melihat tayangan-tayangan TV yang semacam itu, kalau kita tidak tersentuh hati kita, ya sudah makin rusak. Tapi kalau kita tersentuh hati kita, prihatin mengapa bangsa yang mayoritas beragama Islam kondisinya semacam itu. Salah siapa itu? Itu salah kita semua. Maka kita mumpung belum terlanjur negeri itu dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, kita cepat kembali sadar bagi bangsa ini. Balik pada Al-Quran dan Sunnah. Dimulai dari dirinya sendiri. Ibda' bin nafsik, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Kemudian dilanjutkan wa anzir ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabat dekatmu diingatkan, beri peringatan. Kemudian masyarakat luas diajak saja, tidak dipaksa, diajak. Kalau mau mari, kalau tidak mau silahkan tanggung jawab sendiri-sendiri. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa mengetuk terutama para pendengar semua. Jangan kita hanya prihatin, piye tok, tapi sebetulnya jalan keluar sudah jelas dan sudah dibuktikan oleh Allah SWT menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad, terbukti dengan Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad, dunia yang tadinya disebut jahiliyah, ya, menjadi, ya, dikeluarkan, yang dulunya dari gelap gulita, suka seperti itu lah, suka berperang, suka bermusuhan, suka perkosaan, suka penindasan, penipuan dan sebagainya, menjadi baik, jadi tentram, menjadi aman. Tapi makin lama makin jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kembali lagi. Nah, ini tidak ada obatnya kecuali harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Itu harus kita yakini bagi umat Islam sendiri. Perkara yang bukan orang Islam terserah ya, tapi orang Islam harus meyakini. Kalau meyakini itu tidak hanya berhenti dalam keyakinan, harus beraksi. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus serius mempelajari, mengamalkan,
menyebarluaskan, menjaga diri dan keluarganya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan para pendengar semuanya dimanapun juga berada. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya. Demikian pemirsa dan pendengar apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Andes Samasuddin untuk kita semuanya. Kaitannya dengan orang yang beriman mencintai Rasulullah melebihi cintanya pada seluruh manusia. Dan pemirsa, berikut pendengar dimanapun Anda berada, karena ini kita berada di Ustadz on air dan momentumnya Ramadan, kami pun juga memberikan kesempatan untuk saudaraku yang bertanya di line SMS ataupun line phone. Namun untuk segmen SMS ini kami utamakan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan Ramadan. Jadi untuk pertanyaan yang lain bisa ditunggu begitu di edisi yang lainnya. Dan kami ingatkan untuk saudaraku yang akan bergabung di line SMS ya di 08112 553.000. Ya, baik Ustadz, kita akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di SMS yang sudah masuk untuk hari ini. Pertama dari Bapak Yono yang ada di Palembang. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimanakah doa dalam sholat tarawih sebelum witir menurut tuntunan hadis Rasulullah, begitu Ustadz? Doa apa tadi? Doa dalam sholat tarawih sebelum witir, jadi antara tarawih dan witirnya. Jadi yang ada, ketika kita bersyukurkan itu ya, kita berdoa apa sudah tarawih itu diterangkan di situ ada ya. Setelah selesai sholat tarawih itu ada doa subuhun qudusur rabbuna rabbul malaikatu warruh. Itu. Tapi memang ada doa-doa, mau doa yang lain silahkan, untuk doa itu bebas. Ya, doa itu bebas. Apa setelah sholat doa, setelah zikir selesai kemudian doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya boleh aja. Ya. Pokoknya doa yang selain yang ditentukan, doa bebas boleh. Karena itu doa itu permohonan ya. Apalagi. Baik. Kemudian kami sapa Ustadz, saya Mas Gareng, pendengar radio Prima dari Jawa Barat. Pertanyaannya, bagaimanakah seandainya orang yang sakit memaksa berpuasa sampai sebulan dan tidak membatalkan puasanya sama sekali? Apakah ini menyalahi tuntunan begitu? Orang sakit itu boleh tidak berpuasa. Ya. Tapi kalau memang dia walaupun sakit kuat berpuasa ya silahkan. Jadi tidak salah lah kalau memang puasa kok 1 bulan puasa walaupun sakit kok kuat, ya enggak apa-apa. Oh, ya. Tapi kalau memang dia sakit, kalau berpuasa akan mengganggu kesembuhannya atau menambah sakitnya, maka boleh tidak berpuasa. Jadi bukan kok orang sakit itu wajib tidak berpuasa, boleh. Yang wajib tidak berpuasa itu orang yang haid dan orang yang nifas, wanita yang datang bulan, wanita nifas wajib tidak berpuasa. Orang sakit, orang musafir itu satu kebolehan. Sekalipun musafir puasa boleh saja, tidak puasa juga boleh. Ya, kalau orang sakit puasa juga boleh, tidak puasa juga boleh, itu suatu keringanan, rukhsah yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau tidak puasa, orang sakit maupun orang musafir nanti diganti hari puasa yang ditinggalkan tadi, selama ditinggalkan tadi diganti pada hari lain. Ya, maka minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Ya, pada keadaan sakit atau dalam musafir puasa ditinggalkan, maka gantilah pada hari-hari yang lain. Jadi pertanyaan tadi boleh kalau memang walaupun sakit puasa 1 bulan utuh kuat ya silahkan, boleh. Baik, kita lanjutkan lagi Ustadz untuk pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Abdurrahman yang ada di Brebes, pertanyaan Ustadz, bagaimanakah cara membatalkan puasa bagi seorang muadzin? Apakah berbuka dulu lalu adzan atau adzan dulu lalu berbuka, yakni minum? Mohon penjelasannya Ustadz. Itu aja kok sulit lah. Ya. Jadi kalau sudah masuk waktu berbuka, kalau kamu jadi muadzin ya minum dulu seteguk air sudah batal. Jadi membatalkan, begitu minum atau boleh juga makan
1 biji kurma atau pisang apa pokoknya batalkan puasa baru adzan boleh. Tidak kok disegerakan berbuka itu terus belum saatnya adzan berbuka ya sudah masuk waktu saya jadi muadzin. Ya maka saya berbuka dulu baru adzan. Orang adzan dulu baru buka. Ya. Demikian. Kemudian kami sapa Pak Yusuf yang ada di Batu Raja. Pertanyaannya Ustadz setiap sahur saya makan, kemudian saya minum obat untuk sakit emah saya, obat tertentu begitu, supaya ulu hati tidak terasa perih pada pagi hari. Nah, bagaimanakah puasa saya karena saya minum obat di awal sahur tadi begitu? Di awal? Di awal sahur tadi kan? Boleh saja minum obat asal tidak siang hari boleh saja. Di awal sahur boleh, di akhir sahur boleh. Ya. Kata Dokter Zainal kemarin, ya. Wong poso kok emah, ya. Apa meneh orang desa kok sakit emah kata Dokter Zainal. Aneh itu, alasannya makan tidak teratur. Nah orang desa apa ada makan teratur? Wong begitu pagi-pagi tidak ke sawah. Kalau dulu mikul garu, mikul luku itu ya ngiring kebu. Nanti ngirimnya makan baru setelah kira-kira jam 9 atau jam 10. Pulang ya tidak segera makan. Orang desa itu jarang yang makannya teratur, itu jarang. Jadi makan teratur itu bukan, makan tidak teratur bukan menjadi penyebab sakit emah, bukan. Ya, sakit emah itu karena ya itu mungkin banyak kemerungsung yang dipikir. Apalagi memikir sesuatu yang mestinya tidak perlu dipikir. Jadi ya, kalau sakit mah, pokoknya minum orang mah saja, apa saja, sakit apa aja, minum. Saya tadi baru aja minum obat. Ya. Minum obat, selama belum masuk waktu subuh, boleh. Apakah menjelang sahur, apa pas sahur, apa bar sahur, asal belum masuk waktu subuh, boleh minum obat. Tidak obat saja, makan apapun masih boleh. Ya. Ya. Demikian kemudian kita beralih ke Medan, saudara semuanya, dari Vicky yang ada di Medan. Ustadz, bolehkah menghitankan anak di bulan Ramadan? Begitu. Boleh, nggak ada larangan menghitankan anak bulan Ramadan, dan dihitan tidak batal. Dihitan, anak dihitan tuh kalau anaknya puasa tidak batal puasanya. Ya. Lah keluar darah, dihitan kan keluar darah kan? Ya. Keluar darah yang membatalkan puasa itu hanya bagi wanita. Bagi laki-laki tidak pernah batal karena keluar darah. Ya bagi wanita saja itu. Darah apa yang membatalkan? Darah haid dan darah nifas. Lainnya darah itu juga tidak membatalkan puasa. Nah itu kan. Jadi dihitan boleh saja, tidak batal puasanya. Ya. Baik, kemudian dari Medan kita menuju ke Jambi, saudaraku semuanya, dari Lina. Ustadz, bagaimanakah di bulan Ramadan sholat tarawih atau sholat tahajud yang lebih afdol, yang mana begitu? Semua yang dituntunkan Rasulullah itu baik dikerjakan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sholat malam baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya. Kalau mau sholat tarawih, yaitu tarawih boleh waktunya nanti sehabis isya sholat tarawih boleh. Kalau tidak nanti kerjakan malam hari, ya tarawih boleh, tahajud boleh. Sebetulnya tarawih dan tahajud itu sama aja kok, hanya beda cara. Kalau tarawih itu Rasulullah mengerjakan dengan santai, banyak rileks, banyak istirahat, gitu. Tapi sekarang tidak tarawih ya disebut tarawih. Ada kok sholat 23 rakaat itu selesai 7 menit. Ya. Nah, besok coba ditayangkan di Akad Pagi ya, Pak Teno nanti. Ya, Akad Pagi nanti ditayangkan gambarannya orang sholat, katanya sholat tarawih itu. Diterangkan di situ ada penjelasan kiainya. Selesai ketika ditanya selesai berapa menit? 7 menit. 23 rakaat 7 menit itu coba nanti lihat tarawihnya seperti apa. Nah itu katanya sholat tarawih gitu.
Jadi sholat tarawih itu rileks, santai, maka Rasulullah banyak istirahat. Ya. Setelah sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus dapat 4 rakaat, istirahat panjang. Ya, istirahat. Nanti lagi istirahat lagi panjang, santai, rileks, tidak tergesa-gesa. Jadi mana yang harus yang lebih baik, semuanya baik dikerjakan. Asal yang dicontohkan Rasulullah itu semuanya baik. Nah, itu. Ya. Baik, kemudian kita menuju ke Rismansyah yang ada di Karawang. Pertanyaannya Ustadz, apakah diperbolehkan mengikuti imam sholat tarawih yang 23 rakaat sementara kami 11 rakaat? Karena ada keterangan mengikuti imam sampai selesai lebih utama begitu Ustadz. Lah kalau kamu sholatnya 11 rakaat, Ya. imamnya 23. ya nanti kalau sudah 11 mandek itu. Mandeknya belum 11 itu mestinya. Ya. Karena 11 itu termasuk sholat Witir. witir. Jadi kalau sudah dapat 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 4 kali, ya sudah istirahat, mandek. Imamnya biar terus di situ. Mandek kamu tengok-tengok di situ ya boleh, pulang ya boleh, ya. Terus sholat witir sendiri di rumah. Kalau kamu imamnya masih 14, kamu sholat witir di situ kan jadi tontonan nanti. Kancane dong. Belum selesai kok malah kamu witir sendiri, nanti kan jadi ya baik. Ada sholat berjamaah kok kamu sholat sendirian, nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ya, tujuan tidak baik. Jadi boleh prinsipnya kamu makmum, imamnya 23, kamu sampai 8 saja berhenti, terus nanti dilanjutkan sendiri sholatnya witir di rumah, boleh, nggak salah itu. Ya. Ikuti sampai selesai juga baik. Tapi kalau kamu memang meyakini sholat hanya 11 rakaat, mengikuti contoh Rasulullah kok mengikuti 23 kan terpaksa kamu. Ya. Mau pulang kok pekewuh, imamnya belum selesai, kok saya pulang pekewuh. Sholat itu jangan karena pekewuh. Ya, Allah sudah menyebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dirinci itu inna sholati lillahi rabbil alamin, wa nusuki lillahi rabbil alamin, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dirinci begitu. Jadi sholat nggak boleh karena pekewuh dengan orang, terus mengikuti dengan terpaksa mengikuti karena pekewuh, nggak boleh itu. Ya, apalagi? Ya. Kemudian dari Bapak Sujiman yang ada di Lendah, Kulon Progo, Ustadz, masih bolehkah saya sholat tahajud setelah tarawih dan witir? Mohon keterangannya begitu Ustadz. Nah, tarawihnya tadi berapa rakaat? Tidak ada keterangannya. Nah, jadi rupanya belum bisa membedakan antara sholat tahajud dan sholat tarawih. Jadi sebetulnya sholat tahajud, sholat tarawih itu termasuk sholat malam. Ya, qiyamul lail. Hanya kalau sholat tahajud di luar Ramadan itu waktunya setelah larut malam. Atau di bulan Ramadan juga boleh di larut malam. Tapi kalau sholat tarawih, nah ini boleh dilakukan ya, sejak awal malam habis sholat isya. Nanti dilakukan malam hari ya boleh, ya qiyamul lail. Ya, jadi qiyamul lail. Tadi ada disebut sholat tarawih itu karena prakteknya terlalu santai, rileks, tidak tergesa-gesa. Nabi sendiri tidak menyebutkan ini sholat tarawih, tidak. Hanya sholatnya Nabi itu tarawih, rileks, santai. Oleh sahabat Nabi dilihat karena melihat prakteknya sholat Nabi itu sangat rileks, santai, banyak istirahat, lalu terus disebut sholat tarawih, sholat rileks, sholat santai gitu, tidak tergesa-gesa. Tapi sebetulnya itu ya sholat tahajud, itu sholat malam. Maka Nabi sholat malam itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan sama, hanya kalau di bulan Ramadan Nabi pernah mengerjakan sholat tahajud atau sholat malam itu dikerjakan setelah sholat isya. Ya, Nabi sholat, kemudian ada orang yang ikut di belakangnya tanpa diajak, itu Nabi sholat orang mengikuti di belakangnya. Udah, nanti malam berikutnya yang mengikuti lebih banyak. Karena yang mengikuti Nabi tadi malam, siang harinya ketemu sahabat-sahabatnya cerita.
bahwa tadi malam saya bersama Nabi sholat, terangkan apa yang diikuti. Malam yang kedua banyak lagi. Nah, banyak lagi. Kemudian yang kedua itu siang harinya cerita pada sahabatnya yang lain lagi. Malam ketiga tambah lebih banyak lagi. Malam ketiga atau keempat Nabi lebih banyak lagi, tapi Nabi tidak datang. Ditunggu oleh sahabat-sahabat, tidak datang. Sahabat-sahabat pagi subuhnya melaporkanlah bahwa Nabi ditunggu, semalam kami menunggu banyak orang tapi Nabi nggak datang. Nabi mengatakan memang sengaja Nabi tidak sakit, tidak pergi dan sengaja tidak datang. Khawatir kalau sholat ini diwajibkan. Nah, sekarang kan masjid-masjid ini kan ya penuh kan. Biasanya sholat wajib tidak pernah ada orang, barang tarawih itu sampai dibleber di luar-luar jalan. Di luar-luar. Ya, putri-putri pun sampai ya, meluap. Jadi seolah-olah kayak apa sholat tarawih itu seperti wajib itu. Biasanya tidak pernah ke masjid, tarawih masjid. Yang laki-laki pun begitu. Padahal sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di rumah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib baik dikerjakan di masjid. Itu pun kalau sholat 5 waktu selain Ramadan, kosong masjidnya itu. Nanti kalau Ramadan mulai penuh. Penuh itu pun bukan kok duhur asarnya. Ya. Terutama apa? Maghrib, isya, subuh. Itu rada tambah. Karena subuh yang biasanya tidak ke masjid. Sebabnya bar mangan. Bar makan sahur, terus mau tidur lagi, yang masjid sisan gitu lah. Maka nanti kalau sudah tidak makan sahur ya hanya masjid. Nah, nanti itulah sebenarnya sholat tahajud, sholat tarawih itu sebenarnya sama. Hanya kalau Ramadan itu Nabi pernah melakukan di awal malam itu setelah sholat isya. Kalau tahajud selalu di larut malam. Itu bedanya itu aja. Dan yang mengatakan ini tarawih itu bukan Nabi. Hanya praktek yang dilakukan Nabi tarawih, ya rileks, terus sahabatnya mengatakan, oh sholatnya Nabi tarawih. Dan rileks itu dikerjakan di bulan Ramadan itu. Apalagi? Ya. Masih kaitannya dengan sholat tarawih Ustadz, ini dari saudara kita Bapak Roni yang ada di Sampit. Ustadz, sebenarnya sholat tarawih yang sesuai dengan tuntunan Rasul itu yang seperti apa kaitannya dengan pelaksanaannya? Kalau di tempat saya, tarawih itu 4 rakaat, kemudian doa, 4 rakaat, kemudian doa, dan setelah itu witir, dilanjutkan doa kembali. Nah, yang seperti ini apakah sudah sesuai dengan tuntunan? Itu memang ada hadis Nabi. Ya. Ya, hanya beda pemahaman. Ya, Nabi sahabat pernah bertanya kepada Aisyah, istrinya Nabi, ya, bagaimana sholatnya Rasulullah itu, ya. Kemudian Aisyah menjelaskan, Nabi sholat 4 rakaat, ya, terus istirahat, ya, jangan ditanya baiknya dan panjangnya. Kemudian sholat tadi 4 rakaat, istirahat lagi. Nah itu ada yang mengatakan berdasar hadis yang diterangkan oleh Aisyah ditanya sahabat Nabi itu seperti itu. Tapi di hadis lain ketika Nabi ditanya bagaimana pelaksanaan sholat malam, Nabi mengatakan sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sehingga kalau yang tadi 4 rakaat, maka ada yang memahami Nabi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah 4 rakaat istirahat panjang. Saya bacakan saja ya hadisnya, di sini ada hadis itu. An Abi Salamah bin Abdurrahman. An Abi Salamah bin Abdurrahim. Di situ kan anahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kana sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bagaimana salat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Ini pertanyaan kepada Aisyah. Faqalat, maka Aisyah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yazidu fi ramadhana wala fi ghairi ala ihda asrata rakaatan yusolli arba'an fala tas'al an husnihina wa tulihina summa yusolli arba'an fala tas'al an husnihina wa tulihina summa yusolli salasan. Maksudnya salat witir. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah sholatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan yang ditanyakan. Maka Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11 rakaat. Di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Hadis Bukhari juz 2 halaman 47. Muslim juz 1 halaman 509. Ini yang dipakai dasar bahwa Nabi sholat Ramadan 4 rakaat, ya, kemudian istirahat panjang 4 rakaat lagi. Jangan ditanya bagusnya dan panjangnya. Setelah itu sholat witir 3 rakaat. Tetapi di hadis lain Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat bagaimana sholat malam, ya. Di situ diterangkan bahwa sholat malam itu masna, maksudnya 2 rakaat. Nah dari situlah maka orang yang berpendapat sholat 4 rakaat atau istirahat tadi karena melihat praktek Nabi ketika ditanya sahabatnya menjelaskan bahwa sholat malam itu 2 rakaat. Dengan demikian, maka kalau digabungkan dengan hadis yang diterangkan oleh Aisyah tadi, kalau Nabi sholat 4 rakaat terus istirahat itu maksudnya 2 rakaat salam, setelah dapat 4 rakaat istirahat panjang. Itu. Namun ada yang memahami ya seperti keterangan Aisyah tadi 4 rakaat silakan. Nah, itu nama perbedaan pemahaman, ya, memahami dari itu saja, tetapi tidak melihat praktek yang ditanyakan ini. Saya bacakan hadisnya. Ani bin Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW an sholatil lail. Faqala Rasulullah SAW sholatul lail masna. Fa'idha khosiya ahadukum musubha sholat rakaatan wahidatan tutiru lahu maqad sholat. Ya, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang sholat malam, beliau menjawab sholat malam itu 2 rakaat. Ya. Kemudian apabila kamu ketakutan untuk kesubuhan, maka sholatlah 1 rakaat sholat witir. Di 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Kalau sampai ketakutan akan kesubuhan, ditutup witir 1 rakaat. Nah, jadi kalau yang memahami 4 rakaat tadi berdasarkan hadis Aisyah itu saja, yang memahami praktek ketika Nabi ditanya pelaksanaan sholat malam itu 2 rakaat, berarti yang dikatakan Aisyah 4 rakaat tadi maksudnya Nabi sholat 2 rakaat salam, sholat 2 rakaat salam, setelah dapat 4 rakaat istirahat panjang. Itu. Namun perbedaan yang begini tidak dipermasalahkan. Kalau tetap ada yang sholat 4 rakaat salam, ya silakan saja. Tapi kalau berdasarkan pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi pelaksanaan sholat malam tadi, 2 rakaat salam. Nah,
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Jadi Ustaz. perbedaan pendapat ini tidak perlu dirisaukan. Yang penting kita sholat itu berdasarkan ilmu yang kita ketahui, yang diajarkan, yang disampaikan di Masjid Tafsir ini. Pelaksanaan Nabi sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis yang baru saja saya baca tadi. Ya. Baik, kemudian dari Bapak Warno yang ada di Banjarnegara, Ustadz, karena penyakit lambung sudah 2 tahun saya tidak berpuasa, begitu Ustadz. Kemudian diganti dengan fidyah. Bagaimanakah sikap yang saya lakukan? Ya Gitu. betul. Kalau memang sakitnya mengganggu untuk puasa, samping itu sakit lambung, untuk puasa tidak kuat, ya namanya sudah sakit menaun itu. Ya. Untuk melaksanakan puasa berat, ya kapan mau nyaur? Wong puasanya apa? Sakitnya sudah menaun, ya, sakit lambung, selalu terasa sakit, apalagi untuk puasa. Ya. Kalau memang begitu diharapkan kesembuhannya susah, ya sudah bayar fidyah saja, bayar fidyah. Tapi kalau memang ya sembuh, sakitnya memang bisa sembuh, ya kalau sudah sembuh. Tapi kalau jangan tadi sakitnya lambung udah Ya, lama, 2 tahun. Ustadz. 2 tahun orang mari tidak sembuh, apalagi untuk puasa. Ya itu, untuk puasa nanti sakit lah, kalau begitu ya sudah. Kalau disuruh ganti di hari lain, kapan gantinya wong sakit menaun? Maka bayar fidyah. Itu termasuk orang yang yutiqunahu, yang berat menjalankan puasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Jadi orang yang merasa berat untuk melakukan puasa, termasuk orang yang sakit Ya. lambung menaun tadi, ya sudah, tidak usah puasa tapi membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Gitu ya. Baik, Ustadz. Kemudian Bapak Yahya yang ada di Bogor untuk pertanyaannya, Ustadz, seorang imam sholat tarawih berjamaah di masjid pada rakaat pertama dan kedua ini membaca 2 surah berurutan setelah membaca Al-Fatihah. Apakah ini diperbolehkan? Boleh, jadi membaca surat boleh aja kan, suratnya 2, 3 boleh aja. Baca. Baik, kemudian kami sapa untuk berikutnya dari Pak Yunus yang ada di Madiun. Pertanyaannya, Ustadz, waktunya persis tahajud sepertiga malam 8 rakaat, apakah boleh sholat taraweh setelah isya dan tahajud juga 8 rakaat setelah isya juga, jadi langsung berurutan begitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Coba ulangan Ya. pertanyaan. Ustadz, kami persis melaksanakan sholat tahajud 8 rakaat setelah sholat taraweh juga 8 rakaat. Mohon Jadi penjelasannya. sholatnya 16 ya? Betul Ustadz. Baik. Itu menunjukkan tidak paham, tadi saya jelaskan dah. Ya. Sudah saya jelaskan bahwa Nabi itu sholat malam baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, dan sholat tarawih itu dengan sholat tahajud sebetulnya sama. Ya, hanya di bulan Ramadan disebut sholat tarawih karena pelaksanaan Nabi sholat di bulan Ramadan itu sangat santai, sangat rileks, banyak istirahat. Ya. Banyak istirahat. Ya, saya yakin Bapak yang mengerjakan ini sebenarnya tidak tarawih. Orang kok rileks, santai itu enggak. Nah, di samping itu apa? Perbedaannya kalau sholat malam di bulan Ramadan itu dikerjakan boleh di awal malam, artinya waktu malam sesudah isya lah, bukan awal malam terus maghrib, bukan. Sudah isya boleh. Nah kalau sholat tahajud dikerjakan di bulan Ramadan larut malam ya boleh, tapi kalau di luar Ramadan selalu larut malam. Hanya perbedaannya kalau di bulan Ramadan itu boleh dikerjakan batal isya. Tapi sebetulnya itu ya sholat tahajud. Hanya Nabi ketika melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan itu banyak istirahat panjang, rileks, santai. Maka terus dikatakan sholatnya Nabi rileks, terus disebut tarawih itu. Nabi sendiri tidak mengatakan ini sholat tarawih, tidak. Maka tidak perlu nawaitu sunatan sholat sunnah tarawih. Nah, Nabi tidak menyebutkan sholat tarawih.
Ya, yang menyebut sholat tarawih karena praktek sholatnya Nabi itu rileks, santai, terus dikatakan oleh sahabat, wah ini sholatnya Nabi itu santai sekali, tarawih. Ya. Nah, terus sudah salah kaprah akhirnya. Anggri sholat malam Ramadan disebut sholat tarawih, walaupun pelaksanaannya tidak tarawih. Masa 23 rakaat 7 menit itu tarawih apa coba? Baik, demikian pertanyaan dari Madiun dan nampaknya sebagai penanya terakhir ya untuk di line SMS. Kami berikan kesempatan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang akan bergabung bersama di line phone 02716793000. Dari saat ini kami persilahkan dan monggo jika di pertanyaan Anda utamakan dulu untuk yang kaitannya dengan Ramadan, akan lebih maksimalkan lagi ya apa yang menjadi pembahasan kita di malam ini. Sudah ada yang bergabung di line phone? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Oh, ini dari Pak Jamsi. Samsi. Ya. Baik, monggo silahkan. Silakan Pak ya. Dari Nganjuk. Apakah Pak artinya tentang hakikatnya puasa itu apa? Hakikat puasa. Iya, hakikatnya puasa. Ya. Kebanyakan kalau anak kecil, anak-anak mereka itu kalau melaksanakan puasa itu kan biasa menjelaskan. Banyak orang-orang yang menjelaskan puasa itu tidak mendapatkan pahala, hanya bagian dahaga saja. Nah, yang saya tanyakan hakikatnya puasa sebenarnya itu yang bagaimana? Baik. Yang kedua, kalau ulumnya di sini kalau sholat tarawih itu kalau habis sholat tarawih itu kalau mau berdiri lagi Rabiul Anhu ya Rasulullah, itu apakah ada tuntunan Pak? Ya, baik. Yang kedua. Ya, terima kasih Pak. 2 pertanyaan dulu ya Pak ya, karena keterbatasan waktu. Terima kasih Pak Samsi sudah bergabung. Monggo. Jadi Pak Samsi ini puasa apa tidak nih ya? Mudah-mudahan puasa. Ya. Pak Samsi ini puasa apa tidak? Lah kalau puasa itu apa yang kamu lakukan kalau tidak tahu hakikatnya puasa? Jadi puasa itu kan menurut bahasa dalam brosur kemarin sudah dijelaskan kan, akad pagi itu, Ya. puasa itu menahan diri dari sesuatu. Misalnya orang tidak berbicara, saya hari ini akan berpuasa tidak bicara, itu berarti puasanya bukan tidak makan tidak minum, hanya puasa menahan diri tidak berbicara hari ini. Tapi kalau menurut arti syariat yang disebut puasa itu ya menahan diri dari makan, minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa hanya semata-mata untuk mengharap ridhonya Allah. Maka Allah, Nabi kita mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini ya dilandasi atau didorong hanya karena iman dan mengharap ridhonya Allah aja, balasan dari Allah, tidak ada harapan lain-lain kecuali dari Allah, dosanya diampuni. Jadi puasa di sini menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Di dalam Al-Quran diterangkan hanya yang membatalkan puasa hanya 3 ya. Makan, minum dengan sengaja, dan berkumpul antara suami istri dalam arti bersetubuh dengan sengaja. Hanya itu saja ya. Yang tidak boleh. Nah kalau datang bulan, datang nifas, itu sudah pasti itu malah tidak boleh puasa kok ya, tidak boleh puasa itu gitu ya. Jadi hakikat puasa ialah menahan diri dari makan, minum dan segala sesuatu yang merusak atau membatalkan puasa atau merusak nilai puasa dari fajar subuh sampai terbenam matahari hanya untuk mengharap ridhonya Allah. Itu hakikat puasa menurut syar'i dan dilandasi oleh iman. Maka tidak boleh kalau orang gemuk misalnya puasa ben badan berat saya turun, itu nggak boleh niatnya. Atau puasa karena ini bulan Ramadan ya kabeh umumnya do poso tak melu poso, itu ya tidak boleh juga, tidak dapat nilai puasa itu ya. Kok kowe poso lagi Ramadan kok tapi ya sak keluargaku poso kabeh masa aku ora. Nah puasa karena keluarganya puasa, atau puasa karena orang di kampungnya semua puasa terus dia ikut puasa, itu nggak ada nilai apa-apa begitu.
Jadi puasa itu betul-betul harus didasari, dilandasi karena iman. Kenapa puasa? Karena diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Nah, puasa di sini menahan diri dari makan, minum, dan kumpul dengan sahabat atau segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya. Itu ditahan dari fajar subuh sampai terbenam matahari, hanya mengharap ridha Allah semata. Itu hakikat puasa menurut syara. Kemudian Terus yang kedua, apa setelah salat tarawih terus salam diabani laga dijawab ya Rasul. Saya belum tahu tuntunannya, maka karena belum tahu ya tidak mengamalkan dan tidak menyalahkan juga yang begitu. Ya, tidak menyalahkan. Mungkin bagi yang mengamalkan begitu sudah tahu tuntunannya. Kalau kita belum tahu, Allah juga mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi pendengaranmu nanti ditanya, ya, kamu kok melakukan begitu tuh mendengar keterangannya siapa? Penglihatanmu ditanya, kamu melihat prakteknya siapa kok melakukan begitu? Ya, pemahamannya juga, hatinya ditanya, kamu memahami ajarannya siapa melakukan begitu? Ya, padahal yang boleh ditiru di dalam masa ibadah itu kalau kita melihat praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah diangkat oleh Allah itu menjadi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Bagi orang yang hanya mengharap ridhonya Allah, balasan dari Allah, contoh yang diambil dalam ibadah itu Rasulullah. Nah, dalam hal ini contoh Rasulullah seperti itu saya belum tahu, maka tidak menjalankan. Walaupun banyak kita melihat orang praktek semacam itu, ya, praktek itu, tapi saya tidak tahu ya tidak mengamalkan. Ya gitu kan. Nah bagi mereka yang mengamalkan begitu mungkin sudah tahu dasarnya. Itu. Apalagi ya Samsi mudah-mudahan bisa jelas. Ya Ustaz. Dan mohon maaf untuk pemirsa berikut pendengar ya, ini untuk line phone kelihatannya hanya untuk Pak Samsi saja tadi yang bergabung karena ada sedikit kendala teknis kaitannya dengan line phone ya. Kita akan beralih kembali ke line SMS ini Ustaz. Dari saudara kita yang ada di 0812 293 2 sekian-sekian dari hamba Allah yang ada di Semarang. Ustaz, apakah tarwih itu harus ada kultumnya begitu Ustaz? Enggak ada. Ya. Kultum itu apa saja nih? Kuliah 7 menit. Nah, itu kebanyakan yang ngelanggar itu. Jadi 7 menit kadang-kala ya tidak tepat. Ya. Karena kultum itu sendiri sebenarnya 7 menit apa 70 menit. Ya, jadi harus kultum enggak. Ya itu karena gunakan kesempatan. Kalau kita nggak perlu kultum. Nanti itu tiap hari udah ngaji apalagi akad pagi itu 4 jam kok kalau ngaji. Ngaji nek mung 7 menit ya iso apa coba. 7 menit itu baru Assalamualaikum, waalaikumsalam, tuh alhamdulillah, pembukaannya wis entek nerangke apa. Maka hanya mungkin kebiasaan. Orang kalau dikumpulkan untuk pengajian itu sulit biasanya. Datang pengajian itu sulit. Gak mumpung ini orang-orang udah ngumpul, beri pengajian. Menggunakan kesempatan mumpung ngumpul. Maka itu pun waktunya diselak-selake. Biasanya kalau tarawih ini nanti diberikan sesudah sholat isya. Sebab nek pengajiannya diberikan sesudah sholat tarawih, sudah selesai witir, baru pengajian udah mulai. Nah maka setelah isya aja, isya kalau diberi pengajian kan dia belum pulang karena masih menunggu akan sholat tarawih. Nah maka itu coba umumnya kan begitu, setelah sholat tarawih berikan pengajian sudah pulang. Maka khawatir udah pulang supaya orang masih di sini, ya setengahnya dipaksa. Paksa kamu harus mendengarkan. Ya, kalau kamu ingin sholat tarawih, bareng isya diselani dulu kultum tadi. Ya, nah setelah itu udah baru sholat tarawih. Kita umumnya diselak-selak kayak begitu. Nah, maka itulah dari kultum kok harus tuh nggak ada. Nah, ngaji itu memang wajib mengkaji
Ya, seperti tangan dalam surat Shad itu ya 29, Allah menjelaskan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, wajib itu. Quran diturunkan oleh Allah penuh berkah supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Nabi kita juga mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itu wajib. Orang Islam mencari ilmu itu wajib. Mencari ilmu harus ada kesadaran bahwa ini satu kewajiban. Saya harus cari ilmu, terutama ilmu yang dimaksud ilmu din, agama yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Itu yang wajib diketahui. Ya, bukan ilmu-ilmu yang lain yang wajib, ilmu agama tadi harus diketahui itu. Sampai Allah menjelaskan, coba dibaca surat Obat ayat 122 itu, 122. Dalam kondisi perang saja, itu tidak boleh meninggalkan semua ikut perang. Menuntut ilmu, ngaji, wajib harus dilakukan. Ya, lihat tafaqahu fiddin harus dilakukan. Surat Taubah nomor surat 9 ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama kanal mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul litafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, ini wajib tuh. Sampai dalam situasi perang aja, kewajiban ngaji tidak boleh ditinggalkan. Yaitu liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam pengetahuan agama. Padahal di situasi perang, yang tentara perang, tapi yang lain harus ada yang tetap mendalami agama. Ini yang wajib. Gunanya apa? Nanti setelah selesai, yang pulang peperangan tadi selesai perang, lah yang mendalami agama itu memberikan pengertian-pengertian tentang agama karena dia yang mendalami agama. Peringatan, memberikan pelajaran agama kepada tentara yang berangkat perang. Kalau semua perang terus ngajinya perai, tidak ada orang yang ngaji yang mendalami agama, semua perang itu tidak dibenarkan. Itu yang dimaksud. Sehingga ngaji itu sungguh-sungguh serius mendalami agama, tidak hanya 7 menit, itu pun terpaksa atau ya dipaksa ngerungokke, dan tidak ngaji, itu hanya mendengarkan kok, ya, mendengarkan. Karena agak sebetulnya ya tidak ingin di waktu subuh kan biasanya, nah di Isya atau subuh ya ada kultum, karena bar subuh itu udah tidak ada yang tunggu lagi ya arep mulai pekewoh ya ngantuk-ngantuk ngerungokke, udah tinggal tidur gitu. Ya, ngerti-ngerti selesai sudah. Karena kudunya 7 menit, kadang-kala 70 menit ya. Nah, itulah maka kultum itu tidak ada harus, justru ngaji 7 menit itu timbang ora ya. Ngaji kok timbang ora, ya ora entuk apa-apa. Kalau niat ngaji harus serius, memerlukan waktu betul, jangan timbang ora itu. Wong golek pangane 7 menit ndak mau kok kamu ya. Cari makan itu 7 menit dapat apa? Apalagi cari bekal untuk akhirat. Sedang akhirat itu tujuan hidup. Kata Allah, wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Masa cari bahagia hidup di akhirat hanya 7 menit? Kan nggak mungkin kan? Kamu cari dunia aja kadangkala 12 jam masih lembur malam mau lagi kok. Lembur cari duit itu mau lagi, hari libur pun masuk mau, asal dapat dunia tadi. Nah kok ngaji 7 menit we kepeksa ya nggak datang, akhirnya nggak tahu agama apa-apa. Jadi agama itu semacam ya untuk samben aja lah. Tidak ada kok serius belajar agama itu boleh dikatakan ya, mempelajari agama dengan mempelajari selainnya itu lebih serius mempelajari yang lain. Nah, maka ya akhirnya semacam gini keadaannya. Ya itu ya, jadi kembali pertanyaan, wajib kultum itu tidak ada. Baik.
Ya, demikian dan alhamdulillah ini kelihatannya line phone sudah bisa dimanfaatkan kembali. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bergabung di line phone 02716793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa di mana, Pak? Dari Bapak Ali Wibowo dari Gorontalo. Gorontalo, baik, silahkan. Iya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Wibo. Dari Gorontalo Ali Wibowo. Ya, mari silakan. Iya Pak Ustadz, saya mau tanya ini. Kalau sholat tarawih itu Pak imamnya itu kadang-kadang ini apa? Kalau ini itu agak dilama-lamain gitu. Misalnya kan dari iktidal itu dia agak lama. Sami Allahu liman hamidah masih lama gitu, terus baru ruku. Itu hukumnya gimana? Gitu juga sujud. Sujud itu kadang-kadang dia lama gitu, nggak tahu baca apa. Ya. Nah, terus baru, nah itu hukumnya gimana? Ya. Enggak, yang ditanya gimana? Apanya? Imamnya, pemakmumnya? Imamnya Imamnya. Pak itu kayaknya dilama-lamain gitu. Bacaannya ya. Bukan. Sudah. Ya. Demikian Iya, Bapak. iya, itu aja Pak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kalau dilama-lama itu ya mungkin ya tidak. Mungkin bacaannya sujud dia membaca, mungkin baca 10 kali. Ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 10 kali kan ya agak lama daripada yang sekali. Ya. Nah itu jadi mungkin baca setelah samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu memang ada bacaan yang agak panjang ada. Kalau kita kan samiallahu liman hamidah cukup Rabbana walakal hamdu sudah. Ya, padahal ada bacaan samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu ada lagi. Ada yang lebih panjang lagi saya sendiri tidak hafal. Ya. Nah mungkin bacaan yang panjang itu yang dibaca oleh imamnya. Ya, boleh kalau memang yang dibaca itu ada hadisnya, ada tuntunannya boleh. Tidak salah. Lah hanya makmumnya yang kurang mudeng wae iki maca apa wong samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu rampung kok lah kok suwe meni baca apa ini ya. Nah, tanya aja nanti Pak Imam setelah iktidal kok masih berdiri lama itu baca apa? Nah, nanti mungkin akan ditunjukkan. Ya. Mungkin memang ada bacaan yang lebih panjang dari Rabbana walakal hamdu ada. Itu mungkin bacaannya itu. Sujud begitu juga. Mungkin imamnya bacaannya sujud terlalu lama, memang ada bacaannya. Hanya memang kalau jadi imam itu mestinya juga memikirkan makmumnya. Kalau membaca jangan terlalu lama-lama, karena makmumnya mungkin ada yang sakit, ada yang tua, ada yang salah, ada keperluan. Nah, itu ya. Jadi kalau membaca lama-lama itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendirian, sholat sunnah sendiri, wah itu monggo. Baca lama-lama silahkan. Kalau ada makmum harus memperhatikan makmumnya tadi. Nah gitu ya. Jadi baca lama imam boleh saja tidak salah itu. Ya. Baik, demikian kemudian kami berikan kesempatan kembali untuk yang ada di line phone 02716793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, kelihatannya sudah dicukupkan dulu untuk yang ada di line phone dan kita sudah di penghujung kebersamaan kita. Ternyata Ustadz untuk malam hari ini tidak terasa. Sebelum diakhiri barangkali apa yang Ustadz yang akan dijadikan simpulan dan pesan untuk kita semuanya Ustadz? Jadi para pendengar, para persawan TV, MTA, pendengar radio, MTA dimanapun juga berada, saya angkat tema pada malam hari ini tuh ya, supaya mengetuk hati kita, terutama kita yang mendengarkannya dan kita semua, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu beriman ya harus mencintai Rasulullah. Cintanya kepada Rasulullah itu melebihi cintanya kepada ayahnya, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Ya. Kadang-kala kita diperintah, kalau kita sebagai buruh diperintah bos kita, ya, diperintah atasan kita, diperintah oleh anak kita mungkin bala, ya, itu segera dilakukan. Tapi kalau diperintah oleh Rasulullah, katanya
mencintai Rasulullah tapi mengabaikan. Apalagi diperintah Rasul, perintah Allah pun mengabaikan. Seperti ayat tadi yang dibaca tadi. Ya, surat Al-Maidah ayat 104 tadi. Kalau kita orang yang beriman itu diperintah ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Ya. Nah, kalau orang yang beriman tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya taat gitu. Tapi kalau yang tidak mencintai Rasulullah jawabnya walaupun disuruh mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah cukup mengikuti warisan dari nenek-nenek moyangnya, dari bapak-bapaknya dulu. Apa yang dilakukan oleh bapaknya dulu diwariskan turun-temurun. Maka tidak mau mengikuti Rasulullah, ya. Apa yang diwariskan bapaknya dulu, mbah-mbahnya dulu, ya itulah diteruskan. Sampai Allah mengatakan awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun bapak-bapakmu dulu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, kamu ikuti juga. Nah, itu kan? Nah, ini coba ini terjadi pada diri kita masing-masing. Kalau kita sebagai orang yang beriman, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya, kita ikuti karena kita cinta pada Rasulullah. Sekali lagi saya tekankan, cintanya kepada Rasulullah tidak cukup hanya membaca sholawat. Ya, walaupun membaca sholawat, tetapi kalau diikuti Rasulullah tidak mau, ya itu sampai malah meninggalkan. Ya, maka sampai Rasulullah mengatakan kan, ya, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah nanti akan datang suatu zaman orang meninggalkan, orang melakukan sunnah Rasulullah itu dikatakan orang asing, orang tidak umum, karena umumnya manusia sudah meninggalkan sunnah. Walaupun masih mengatakan cinta pada Rasulullah, tapi sunnah Rasulullah ditinggalkan. Maka Nabi mengatakan, saya ti'ala nas zamanun la islama ilasmuhu. Akan datang suatu zaman, Islam itu tinggal namanya saja. Ya, Al-Quran tinggal tulisannya saja. Di samping itu Rasulullah juga mengatakan, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a Batu balil ghuraba. Islam itu ketika baru datang di tengah-tengah jahiliyah pada saat itu, datang Islam itu tanpa asing, nyeleneh, tidak umum di masyarakat jahiliyah pada saat itu. Apa yang disenangi, yang menjadi kebiasaan di masyarakatnya, dengan datangnya Islam malah dilarang. Apa yang disenangi suruh meninggalkan. Ya, apa yang dibenci tidak disenangi malah disuruh melakukan, itu kan? Dan nanti akan datang suatu zaman orang mengamalkan sunnah Rasul itu, ya, orang mengamalkan Islam itu tanpa asing lagi. Tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, bahagia orang yang asing. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nabi ditanya siapa yang dimaksud orang asing yang bahagia tadi? Wamal ghuraba ya Rasulullah. Siapa orang yang ghuraba, yang asing tapi kok bahagia tadi? Nah, Nabi menjelaskan alladzina yuhyuna ma amatanas min sunnati. Yaitu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku dikala orang sudah memadamkannya. Orang mematikannya sunnah. Jadi orang sudah tidak mengamalkan sunnah. Walaupun mengatakan cinta pada Rasulullah, tapi kalau disuruh mengikuti sunnah Rasulullah, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak, saya tidak usah ikuti Rasulullah. Cukup saya puas, mantap mengikuti apa yang diwariskan dari bapak-bapak kami mengerjakan. Padahal mengatakan cinta Rasulullah. Nah, suruh ikuti Rasulullah, tidak mau mengikuti, cukup mengikuti bapak-bapaknya saja. Nah, orang yang demikian tidak dikatakan cinta. Kalau kamu cinta pada Rasulullah, harus melebihi, walaupun itu ajaran bapakmu, walaupun ajaran nenekmu, walaupun ajaran manusia siapa saja. Kalau menyalahi aturan Rasulullah, harus diikuti Rasulullah. Tidak boleh Rasulullah dikalahkan dengan yang lain-lain. Itu cintanya, melebihi cintanya kepada ayahnya,
pada anaknya, apalagi pada orang lain. Ya, demikianlah apa yang saya sampaikan malam hari ini. Untuk menanya diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang beriman apa tidak? Sebab dikatakan Rasulullah, kamu tidak dikatakan beriman kalau kamu tidak mencintai aku Rasulullah lebih daripada cintamu kepada ayahmu, cintamu kepada anakmu, dan cintamu kepada seluruh manusia, wan nasi ajmain. Itulah, itu untuk koreksi kita masing-masing, tidak untuk yang lain. Nah, kalau kita memang ternyata kurang tepat sesuai yang dikatakan Rasulullah itu, mari kita mulai kembali mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai yang lain-lain. Artinya apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dituntunkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita ikuti. Dalam Al-Quran juga diterangkan, wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang didatangkan oleh Rasulullah kepadamu, ambillah itu. Tapi yang dicegah oleh Rasulullah, tinggalkan atau jauhi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Atau kita kalau belum, berusaha untuk menjadi orang yang beriman, yaitu berusaha mencintai Rasulullah dalam arti yang sebenar-benarnya, tidak hanya ucapan saja, tapi dalam praktek kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan juga Ustadz Mas Duki sudah banyak memberikan materi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Bapak dan Saudara semuanya dari MTA Perwakilan Klaten sudah hadir di malam hari ini. Pulangnya hati-hati tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program Ustadz On Air, dan kami mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.